selamat datang di episode ke-8 kelas online dasar desain grafis. Kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang scan gambar atau ilustrasi atau teks dalam sebuah desain ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang format gambar ya, Ibu anggap itu sudah paham materi format gambar. Nah, sekarang kita maju lagi nih ke materi selanjutnya, yaitu tentang scan atau scanner atau proses scan. Nah, jadi kalau ada yang belum tahu, proses scan itu adalah proses memindai dokumen dari dalam bentuk kertas menjadi file digital. Itu adalah proses scan. Ya, kalau scanner itu adalah alatnya, alat untuk melakukan proses scan. Paham ya? Nah, jadi scanner ini mirip dengan mesin fotokopi. Bedanya kalau scanner ini fungsinya adalah untuk memindai dokumen menjadi ke dalam file digital, sedangkan kalau mesin fotokopi ini adalah menggandakan dokumen. Ya, contohnya, kalau misalnya buku ini kita scan, maka hasilnya akan menjadi buku ini dalam versi digital. Maka buku ini akan tampil pada layar monitor. Kemudian kalau sudah tampil di layar monitor, nah, ada suara mobil lagi. Few moments later. Proses scan itu adalah bunyi. Day 2. Komputer kamu atau laptop kamu, sehingga bisa diedit dan bisa disimpan dalam bentuk digital. Itu adalah di scan, proses scan ya. Sedangkan kalau misalnya buku ini difotokopi, artinya kamu akan menemukan satu buku lagi dengan isi yang sama. Ya, berarti kamu menggandakan buku ini. Itu adalah proses fotokopi. Hasilnya, hasil penggandaannya adalah dalam bentuk kertas juga. Jadi kamu akan mendapati dua buku yang sama. Kalau fotokopi adalah untuk menggandakan dokumen, sedangkan kalau proses scan adalah untuk memindai dokumen ke dalam file digital. Itu adalah bedanya, jangan sampai ketukar ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bahas tentang tentang pengertiannya, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis scanner. Jadi jenis-jenis scanner yang akan kita pelajari ada 4 aja, lu sebanyak-banyak. Yang pertama adalah flatbed scanner. Kalau flatbed scanner ini adalah penggunaannya praktis, harganya relatif murah, dan cocok untuk penggunaan pribadi. Nah, bentuk dari scanner ini adalah persegi panjang. Pasti ini adalah jenis scanner yang paling sering sekali kalian lihat, karena ya tadi harganya yang relatif murah dan cocok untuk kebutuhan pribadi. Itu adalah flatbed scanner. Yang kedua adalah handheld scanner. Kalau handheld ini bentuknya tidak terlalu besar, penggunaannya biasanya digenggam dengan tangan, pembacaannya bersifat monokrom. Kalau handheld ini pasti jenis scanner yang lebih sering lagi kalian lihat, karena jenis scanner ini biasanya banyak digunakan di minimarket, biasanya untuk men-scan barcode barang ya. Kenapa handheld scanner ini dia bersifat monokrom? Karena dia fungsinya adalah untuk men-scan barcode barang atau produk ya. Barcode produk itu pasti warnanya hitam dan putih saja. Makanya handheld ini dia bersifat monokrom karena dia hanya bisa membaca warna hitam dan putih saja ya nak ya. Kalau kalian, biar kalian inget nih, aduh handheld tuh yang mana ya? Ingat-ingat aja dari namanya, handheld scanner. Berarti scanner ini dipegang dengan tangan. Kalau dipegang dengan tangan berarti dia digunakan untuk men-scan barcode. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita bahas yang ketiga, jenis scanner yang ketiga, yaitu automatic document feeder. Nah, kalau flatbed tadi dia harganya relatif lebih murah. Nah, automatic document feeder ini dia kelebihannya harganya relatif lebih mahal, tapi penggunaannya lebih mudah dibanding scanner yang lain. Dan biasanya
automatic document feeder ini dia digunakan di perkantoran. Kenapa digunakan di perkantoran? Karena tadi penggunaannya yang lebih mudah dan harganya yang relatif lebih mahal. Makanya scanner jenis ini lebih efektif digunakan untuk di perkantoran. Kita ya. Nah, yang terakhir jenis scanner yang keempat adalah drum. Nah, jenis awal ini dikembangkan, tingkat resolusinya tinggi, disebut juga high-end scanner. Nah, jenis ini menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dari jenis scanner yang lainnya. Nah, itu adalah 4 jenis scanner. Jangan sampai lupa, jangan sampai keliru ya. Ada flatbed yang harganya murah, kemudian cocoknya digunakan untuk pribadi, kebutuhan pribadi. Yang kedua adalah handheld scanner, sifatnya monokrom, penggunaannya digenggam dengan tangan. Kemudian yang ketiga adalah automatic document feeder, harganya relatif lebih mahal, penggunaannya lebih mudah dan lebih cocok digunakan untuk kebutuhan perkantoran. Dan yang terakhir adalah drum, menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik dibanding scanner yang lain. Maksudnya gimana? Gini, misalnya kalian scan foto bayi kalian, foto kalian masih bayi, aduh gak ada file digitalnya nih, mau dicetak ulang gitu misalnya. Nah, fotonya sudah ada, tinggal kalian scanningnya pakai jenis flatbed misalnya. Nah, kalau kamu scanningnya pakai jenis flatbed misalnya, 2 kali zoom itu gambarnya udah mulai pecah tuh, udah kelihatan pixelnya. Nah, kalau kamu gunakan scanner drum, itu dia bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Jadi kalau cuma 2 kali zoom doang, dia nggak akan pecah karena kualitas gambarnya lebih baik daripada scanner yang lain. Nah, jadi itu 4 jenis scannernya ya. Nah, sekarang kita bahas tujuan dari proses scan. Tujuan dari proses scan itu ada 2. Yang pertama adalah untuk mengambil image atau teks, kemudian menyimpan atau diolah pada software tertentu. Ini misalnya kayak tadi, kalian mau, nih fotonya ada nih, udah dicetak tapi nggak ada file digitalnya misalnya, mau dicetak ulang nih dengan ukuran yang lebih besar gitu. akhirnya foto yang kalian punya kalian scan, kemudian kalian edit lagi. Misalnya di situ kalian nggak pakai lipstick gitu misalnya. Nah, foto itu setelah kamu scan, kamu edit lagi pakai software, misalnya pakai Adobe Photoshop. Nah, itu adalah tujuan dari proses scan, yaitu untuk mengambil image atau teks atau gambar, kemudian mengolah dengan software tertentu. Itu adalah tujuan dari proses scan. Kalau udah bahas tujuan, kita bahas sekarang fungsinya. Fungsinya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pribadi, yang kedua adalah untuk kebutuhan pekerjaan. Kalau untuk kebutuhan pribadi, ini maksudnya itu Proses scan untuk kebutuhan pribadi maksudnya gimana sih? jadi ini misalnya kalian mau nyimpen ijazah kalian dalam bentuk digital, kalian mau nyimpen kayak tadi tuh foto kalian dalam bentuk digital. Kan kalau bentuknya digital kan lebih aman kan, nggak mungkin filenya kebakar, filenya kena banjir, filenya kena rayap, digigit tikus, segala macam, kan nggak mungkin kan, karena filenya udah digital. Ini masuk ke fungsi scan untuk kebutuhan pribadi. Nah, fungsi scan yang kedua adalah untuk kebutuhan pekerjaan. Nah, biasanya maksud dari untuk kebutuhan pekerjaan ini biasanya proses scan itu digunakan untuk mereka yang bekerja di bidang desainer, di bidang multimedia, di bidang animasi, karena biasanya mereka menggunakan proses scan ini untuk memindahkan rancangan bentuk dasar dari gambar yang akan mereka olah ke depannya. Nah, itu adalah 2 fungsi dari proses scan. Nah, kalau udah kita bahas tujuan dan fungsinya, sekarang kita bahas tentang komponen scanner. Nah, jadi komponen scanner itu terbagi menjadi 2. Nah, ada software, ada hardware. Beda dengan mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopi itu kan cuma ada perangkat kerasnya aja, cuma ada hardware-nya aja, nggak
nggak butuh software. Beda sama mesin scanner. Kalau mesin scanner ini dia butuh software juga. Mereka saling membutuhkan. Ya, jadi kalau cuma ada softwarenya doang, nggak ada hardwarenya, ya nggak bisa diproses scanningnya. Dan sebaliknya juga, kalau cuma ada hardwarenya doang, nggak ada softwarenya, ya sama, dokumennya nggak akan diproses scan juga gitu. Jadi mereka saling membutuhkan. Nah, komponen yang pertama yaitu komponen software. Nah, komponen software ini dia sebagai pemindah gambar dan pengolah image ya. Nah, jadi komponen software ini penting sekali karena fungsinya sebagai pengontrol proses scanning. Komponen yang kedua adalah hardware. Nah, hardwarenya ini ada 5. Nah, yang pertama alas kaca, yang kedua sumber cahaya, yang ketiga sensor pantulan sinar, yang keempat motor stepper dan pita bergerigi, yang kelima adalah penutup. Kalau misalnya alatnya ini atau komponennya ini dia mirip juga sama mesin fotokopi. Yang pertama adalah alas kaca. Nah, alas kaca itu dalam mesin scanner mirip juga kayak mesin fotokopi. Jadi kalau misalnya ini alat fotokopi nih, kamu buka, kan ada kacanya tuh buat kamu naro file yang akan di copy. Nah, sama mesin scanner juga ada alas kaca itu. Dokumen yang akan kamu scan, yang akan kamu pindai juga sama ditaruh di atas alas kaca itu. Ya. Nah, komponen hardware yang kedua adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini adalah lampu dengan intensitas cahaya cukup tinggi yang akan menyinari gambar, kemudian bisa direkam oleh sensor. Nah, jadi sama juga, mirip juga kayak mesin fotokopi. Kan biasanya kalau dokumennya habis kita taruh di atas kaca, kemudian kita pilih copy, itu kan ada sinarnya tuh warna hijau kan. Nah, sama, mesin scanner juga ada sinarnya juga. Fungsinya agar dokumen yang akan kita pindai atau yang akan kita scan bisa direkam oleh sensornya. Oke. Nah, komponen hardware yang ketiga adalah sensor pantulan sinar. Nah, sensor pantulan ini dia fungsinya sebagai mata untuk merekam dokumennya. Ya. Kemudian komponen yang keempat adalah motor stepper dan pita bergerigi. Nah, kalau motor stepper dan pita bergerigi ini fungsinya adalah untuk menggerakkan lampunya. Kan kalau misalnya kita lagi proses scanning atau proses fotokopi, itu lampu hijaunya itu kan jalan tuh ya. Nah, itu digerakkan oleh motor stepper dan pita bergerigi. Kemudian ada komponen hardware yang kelima atau yang terakhir adalah penutup. Ini mirip juga sama kayak mesin fotokopi, ada penutupnya juga. Jadi biasanya kalau kita mau fotokopi dokumen yang ditaruh di atas kaca, kemudian ada tutupnya, harus ditutup dulu. Jadi fungsi penutupnya itu adalah agar cahaya, menghindari cahaya yang luar masuk ke dalam. Emang kenapa kalau cahayanya masuk ke dalam? Nah, biasanya kan ada tuh hasil fotokopian yang hitam gitu, yang hitam atau yang putih, yang tulisannya berantakan, yang tulisannya nyambung, yang tulisannya bolong-bolong. Nah, itu biasanya abang fotokopinya nggak teliti, atau bisa juga waktu di fotokopi itu nggak ditutup tuh penutup mesinnya, makanya cahaya yang dari luar masuk ke dalam jadi mengganggu hasil kopiannya. Nah, begitupun dalam mesin scanner. Nah, kenapa harus ditutup? Ya biar cahaya yang luar nggak masuk ke dalam dan nggak mengganggu hasil scanningnya gitu. Jadi dokumennya masih bagus tuh, hasil scanningnya jadi masih bagus. Itu adalah 5 komponen hardware. Jangan sampai lupa, komponen scanner itu ada 2, ada software, ada hardware. Kalau softwarenya fungsinya adalah 2, fungsinya ada 2 untuk mengambil gambar dan untuk mengolah gambarnya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen hardware, ada alas kaca, ada sumber cahaya, ada sensor pantulan sinar, ada pita, ada motor stepper dan pita bergerigi, dan ada penutup. Nah, itu adalah komponen-komponen scanner. Nah, sekarang kita bahas tentang langkah-langkah penggunaan dari scanner.
Yang pertama adalah menginstal drivernya dulu. Driver dari scannernya ini mirip kayak printer ya. Jadi drivernya harus diinstal dulu, yang pertama. Yang kedua adalah melakukan proses scan. Nah, yang ketiga adalah menyimpan gambar hasil scan. Nah, itu adalah 3 langkah penggunaan scanner ya. Nah, jadi tadi kita udah bahas tentang proses scanner, perbedaannya dengan mesin fotokopi, kemudian kita bahas juga jenis-jenis scanner, tujuan dan fungsi, kemudian komponen-komponen dan langkah-langkah penggunaannya. Semoga sudah cukup jelas materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, tugas minggu yang lalu Ibu kan minta kalian untuk membuat karakter animasi kalian sendiri ya, dan kalian udah ngirimin ke Google Form. Nah, jadi karakter animasi tersebut, tugas kalian adalah kalian tracing. Nah, jadi dalam desain grafis itu kan kemarin kita belajar ada 2 jenis gambar ya, ada vektor dan ada bitmap. Nah, jadi ada yang namanya kalau dari gambar vektor kita jadiin bitmap itu namanya perasteran. Jadi dari gambar vektor ini bisa, misalnya dari gambar AI nih, bisa kita ekspor jadiin JPEG, PNG, GIF dan yang lain-lain itu bisa. Itu namanya perasteran. Sedangkan kalau kebalikannya, dari gambar bitmap kita jadiin gambar vektor, itu namanya tracing, atau bahasa gampangnya adalah jiplak ya. Jadi tugas kalian adalah kalian tracing dari gambar manual kalian yang sudah kalian foto kemarin, itu anggap sebagai hasil scanning gambar kalian. Jadi tugas kalian, hasil scanning gambar kalian itu kalian tracing menggunakan aplikasi desain atau aplikasi gambar. Mau pakai apa aja boleh. Mau kalau misalnya kalian ada laptop nih, kalian mau pakai Adobe Illustrator atau Corel Draw boleh. Atau kalian nggak ada laptop, kalian cuma ada handphone doang, kalian mau pakai Canva, mau pakai PixArt atau yang lain-lain, apa aja yang biasa kalian gunakan di handphone kalian boleh. Jadi intinya kalian harus menjiplak dan membuat karakter animasi kalian yang kemarin menjadi gambar vektor. Oke, kalian pasti udah sering banget kan dari zaman SD tuh jiplak gambar. Jadi dari gambar aslinya nih, dari gambar asli kalian lapisin kertas, terus kalian gambar lagi. Nah, itu adalah sama juga seperti proses tracing atau jiplak. Jadi tugas kalian dari karakter sebelumnya yang sudah kalian buat secara manual pakai tangan, sekalian kalian bikin dalam bentuk digitalnya. Oke, setelah kalian bikin pakai software apa aja bebas, sesuaikan sama spek handphonenya juga. Setelah kalian jiplak, kalian beri warna ya. Setelah kalian beri warna, kalian tambahin nama dan kelas kalian, kemudian diekspor, jadikan PDF formatnya. Ingat ya, formatnya PDF, kemudian dikirimkan ke link Google Form di bawah ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang tugasnya kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar, nanti Ibu jelaskan. Oke? Selamat berjuang, selamat mengerjakan tugas. Deadline-nya paling lambat hari Sabtu ini jam 12 siang. Setelah itu link Google Form-nya akan Ibu tutup dan tidak ada susulan lagi. Jadi pergunakan waktu kalian sebaik mungkin dan selamat mengerjakan tugas. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.